عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin dimohon untuk kembali duduk. Hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, yaitu acara pengajian akbar yang akan diisi dengan tausiah wal mau'izatil hasanah, sekaligus juga ijazah thariqah syadiliyah, sekaligus nanti dipungkas dengan doa. Dan untuk acara ini sepenuhnya kami persilakan kepada yang terhormat. Juga kami perlu ingatkan, mohon maaf sekali lagi, dengan sangat HP mohon dinonaktifkan dan jangan ada yang mengambil gambar ataupun video sedikit pun demi khidmat dan berlangsungnya acara ini secara hikmat. Sekali lagi untuk waktu dan tempat sepenuhnya kepadanya dipersilakan. Terus tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil uliya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa. Qutbil anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa syifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du. Ayuhas sadatuna al-a'izza wal fudala. Yang saya hormati, yang saya banggakan para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para ajengan, para yai. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi takdim hormat saya kepada para sesepuh, para ulama, para salihin. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan. Dan yang saya hormati pimpinan-pimpinan Jum'iyah
khususnya Jum'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah dan lain-lainnya. Rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu diketahui banyak orang masuk thariqah tapi ikut tidak tahu bagaimana apa sih sebenarnya thariqah. Mungkin ada orang yang bisa mapah dicai namina thariqah. Ya susah. Dikadek henteu terak thariqah. Walhasil yang mana dilahirkan dari ilmu hikmah disebut thariqah. Ini tidak pas. Sebab peranan thariqah berbeda sekali. Kalau syariat mengatur, setelah mengatur akidah, mengatur zahiriyah. Seumpamanya wudu. Setelah dipakai wudu untuk sholat, untuk baca Quran. Lepas, mau hitut, mau hente, bebas. Dibatalkan. Tapi thariqah tidak bisa. Atau sholat, kita mentaati rukunnya sholat 17. Sudah kita pakai, salam selesai. Itu semua syariat yang atur. Hukum waris sudah dibagikan sesuai ketentuan-ketentuan. Warasah, tuntaslah sudah. Nah kita kembali, yang dimaksud thariqah itu apa? Apa asal baca la ilaha illallah, la ilaha illallah? Cukup tidak. Di sini ada peraturan-peraturannya yang disebut thariqah, tariqul wusul ila hadratil wasul wal maqbul. Perjalanan sehingga mencapai, bisa menggapai anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Dan akan mendapatkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bidzikrillahnya jelas. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan tatma'innul qulub? Hatinya tidak goncang karena kekurangan di dalam ekonomi atau kekurangan yang lain. Tapi hatinya tetap mantap kepada Allah SWT. Tatma'innul qulub di sini. Di antaranya itu. Nah kalau sudah mencapai darajatil wusul, tapi mencapai darajatil wusul tidak mungkin sendirian. Pasti ada syekhul wusul yang disebut para mursyid itu tadi. Yang membimbing, yang nuntun di dalam rabithah. Mengantarkan muridin lebih jauh kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mendewakan orang yang dalam mursyid, lalu waktu dzikir kita bayangkan wijihnya seolah-olah mukanya harus di depan, terus guru kita di depan. Bukan begitu. Cukup satu kali kita melihat wajah guru ketika mentalkin kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, guru kita yang mengantar itu tadi, maksudnya rabithah itu. Punten. Saumpamana para kesepuan nuntas pakai kaca panon. Punten.
Naon kumaha saumpama nasim abdi jalan. Sambil ningalan jalan nu dipayun sebab ketinggal di kaca panon. Atau sambil jalan ningalan kaca panona. Coba. Pastinya kita akan melihat yang di depan, bukan melihat sambil melirik kaca panonnya. Dilirik bisa nabrak. Nah itu maknanya robitoh itu di situ. Yang dilihat depannya bukan kacamatanya. Kalau lihat kacamatanya nabrak. Ya sama. Kalau kita mentekadkan guru mursyid sebagai segala-galanya, kalau tidak kebetulan mendekati kesyirikan. Karena sudah mendewakan guru robitohnya. Itu contoh yang gampang saja. Jadi kita tetap lihat ke depan sebagaimana kaca panon kita pakai. Tapi sambil jalan tidak melihat kaca panonnya, bingkai kacamatanya tidak kita lihat terus sambil jalan. Bukan begitu cara. Ini contoh robitoh yang gampang saja. Yang pertama. Sebelum kita mencapai darojatil wusul memang terlalu tinggi. Coba kita melihat wudhu kita itu sudah mencapai batiniah belum? Umpamanya wudhu kita itu sudah mencapai batiniah, dunia ini aman. Saya yakin itu aman. Dan amannya tidak cukup di dalam dunia saja. Sampai menghadapi sakaratul maut pun aman insya Allah. Mendapatkan jalan ala husnul khotimah. Itu diantaranya. Bagaimana tidak? Mengambil dari sudut rukun. Dari yang wajib sampai yang wayusannu alaih. Yang disunahkan. Contohnya gampang. Yang wayusannu alaihi apa? Berkumur. Kan kumur tidak termasuk rukun. Kalau kita pelajari, setiap mau wudhu kita berkumur. Berapa kali wudhu kita setiap hari? Oh kita wudhu terkadang 3 kali, terkadang setiap mau sholat kita 5 kali wudhu. Berarti kalau satu wudhu adalah 3 kali, berarti kita berkumur 15 kali. 3 kali 5. Yang saya tanya itu hasil bersih huntuna atau hasil bersih ruhaniah. Yang paling repot kan hasil bersih ruhaniahnya. Lamun cukup hasil bersih huntuna wungkul, ya pakai odol we cekap. Sesah-sesah deui. Nah ketika kita berkumur, kita berpikir dari mulai subuh sampai zuhur, kita berkumur lagi. Bersihkan mulut dari secara dohiriyah, dari kotoran mulut sampai kotoran batiniah. Mulut ini kecil tapi bahayanya besar. Saghirun jirmuhu, kecil kelihatannya. Tapi sewaktu-waktu kesefil qatil. Ini bisa menjadi pembunuh lidah itu. Nah kita bisa membersihkan mulut tidak dari omongan-omongan yang menyakitkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Kalau kita mau ngomong demikian kira-kiranya saudara kita ini sakit hati atau tidak? Karena apa? Sudah mendapatkan nikmatnya batiniahnya berkumur.
bukan dohiriyah. Kalau berdohiriyah, saya utamakan tadi. Sudah selesai. Untuk bersih. Tidak ada rasa manis, tidak ada rasa kopi atau sebagainya. Syariah. Supaya sholatnya, wudhu kita baik, dan tidak merasakan hasil makan apa saja atau minum apa saja, yang halal pokoknya. Tapi tidak membekas, laisa fihi athar. Itu satu. Nah kalau kita bisa menjaga ini mulut, kita berkumur setiap hari. Ya Allah kayak apa kita dengan teman. Isinya ukhuwah, isinya mawaddah, isinya ruhama bainahum. Isinya itu. Kasih sayang di antara sesama kita. Tarekatnya apa Pak? Qadiriyah, ente Syadiliyah, ente Tijaniyah. Yang mau Tijaniyah, yang mau Syadaliyah, yang mau Qadiriyah, yang mau Naqsyabandiyah, yang mau Satoriyah. Sumbernya cuma satu, lautannya cuma satu. La ilaha illallah. Siapa yang bisa mengukur khasiatnya la ilaha illallah? Yang diberikan Tijani khususiyahnya sendiri. Dari sebab la ilaha illallah. Yang diberikan kepada Satoriyah. Beda lagi la ilaha illallah. Karena kalau dia lautan la ilaha illallah, tidak ada yang bisa ngukur. Berapa dalamnya, berapa luasnya. Bahrun la sakhilalah. Laut yang tidak bertepian. Pasti akan menghormati. Min ahli la ilaha illallah. Akhina. Saudaraku Satoriyah. Dari mana Bib? Min ahli la ilaha illallah. Itu Qadiriyah sama Qadiriyah Naqsyabandi. Saudaraku min ahli la ilaha illallah. Nah kalau sudah ahli la ilaha illallah dengan ahli la ilaha illallah pasea. Tidak memberikan contoh kepada ketauladanan kepada umat. Lalu umat ini mau jadi apa? Yang ahli la ilaha illallah saja sudah tidak akur. Apa tidak memikir besok tanggung jawabnya di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggal waler. Tapi kalau orang tahu benar, sambil mencapai berkumurnya, mencapai batiniah. Wudhu kita, setelah kita niat yang baik, untuk berwudu cuci muka 3 kali. Kali 5, 15. Kali 1 bulan. Kita punya tugas mencuci muka setiap bulan 450 kali. Kalau per hari 15 kali. Kali 30 berapa? Menang bersih wungkul, tapi nur, cahaya, bekasnya wudhu, setiap orang wudhu, kata sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar beberapa dosanya dari mukanya. Nah kita sudah memperoleh itu atau belum dari wudhu tersebut? Kalau kita bisa menggapai, kita akan mendapatkan asar min asaril wudu. Ya tala'la'u binuril wudu. Berkilauan mukanya dengan cahaya wudu. Semakin tawadu, bukan semakin begini. Itu min asaril wudu. Kalau muka ini sudah biasa dibersih terus dengan air wudu, semakin tawadu. Mutawadian. Akhlaknya, adabnya, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di Ihya nanti. Wudu yang mencapai batiniahnya. Itu satu. Nah bagian muka yang dicuci ini ada mata kebagian. Ada mulut juga. 2 kali mulut. Dari berkumur, dari langsung ke rukun wudunya.
Nah, sejauh mana kita menjaga mata yang kena air wudhu itu tadi? Apakah mata ini untuk melihat aibnya orang? Coba. Selalu mencari kesalahan orang, selalu mencari dan sebagainya. Kalau enggak puas kalau melihat kesalahan orang. Apalagi sampai digoreng dan lain sebagainya. Apakah begitu? Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Itu satu contoh. Nah kalau sudah mata ini bagian, pasti akan menutupi aibnya saudara mukmin, saudara muslim. Contohnya Khatimul Asam. Seorang waliullah mendapat titel wali, diangkat wali oleh Allah Ta'ala sebab menutupi aibnya saudara mukmin. Ada tamu ke rumahnya, tamunya seorang perempuan, lintuh, jangkung. Rupanya waing atau tidak sengaja, punten hitut Pak. Dah hitut nama ageng suara anaknya. Ceprot gitu. Syekh Khotim ada di situ. Masih membaca kitab santai. Tidak melihat orang itu kentut itu. Nah, diam aja. Ini malunya kayak apa seorang perempuan. Akhirnya mendekat kepada beliau. Assalamualaikum. Nanti didengarkan, dibilangkan. Assalamualaikum. Sampai suaranya keras. Baru, waalaikumsalam. Tapi tersenghar mukanya perempuan tadi sebab apa? Sudah berpikir, berarti saya kentut tadi dia tidak dengar. Alhamdulillah. Itu sebab. Terus ceria aja. Sebabnya dia sudah suaranya keras. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu luar biasa. Hanya Khatimul Asam padahal orangnya tidak tuli. Tapi tulinya itu sengaja untuk menutupi aibnya saudara mukmin. Itu loh hebatnya. Bukan membuka aib. Dan banyak lagi tentang ain ini, mata. Tapi kalau kita menyadari dan merasakan bagaimana mata itu selalu kita jaga dengan sebab air wudhu. Apalagi kita masukkan sabda bagi dasar Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, kalimatul la ilaha illallah hisni. Mangqolaha dakhala hisni. Mangqolaha kalau kita tafsirkan. Man itu kan ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, ada badannya dan lain sebagainya. Dari kehidupannya sampai akhirat nanti dakhala hisni. Mangkola dakhala hisni. Akan masuk kepada bentengnya Allah Ta'ala. Matanya terlindungi oleh bentengnya Allah Ta'ala. Telinganya, mulutnya dan lain sebagainya dimasukkan hisnillah. Apa tidak luar biasa? Itu tarekah. Nah kalau sudah mata kita sudah masukkan luar biasa. Mulut kita gantian tadi. Sudah umur dapat lagi air wudhu. Sejauh mana pula kita mampu menjaga mulut. Sebab mulut itu bisa saja kayak fisik. Tangan, kaki. Kalau orang itu biasa belajar silat, entah itu kungfu, selainnya kungfu karate, lainnya karate, judo, dan lain sebagainya. Saben hari untuk olahraga berlatih. Jurusnya selalu diulang. Akhirnya mendapatkan gerak refleks.
apa namanya, gerak refleks. Kalau mau jatuh sebab biasa terlatih, tangannya cepat aja, set, kita pegang apa hingga dia jatuhnya tidak parah karena sudah terlatih. Lama-lama semakin hebat karena terlatih. Itu diantaranya. Nah, mulut kita itu terlatih tidak? Yang biasanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang biasa alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Bacaan-bacaan atau tasbih, zikir, salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan sedang asyikna, habis hujan. Terkadang jalan teleur, kepleset. Tapi mempunyai gerak refleks. Begitu mau jatuh, ini tangan kanan langsung bisa nyagak. Tak itu. Jatuhnya tidak parah. Refleks. Nah, orang itu biasa membaca subhanallah. Begitu mau jatuh kepleset subhanallah. Atau la ilaha illallah. Refleks gerakan itu keluar. Tapi kebalikannya. Yang bisa biasanya mengeluarkan hayawan kaki 4. Ya makan nikmat pun lupa. Saking asiknya. Aduh, keprosot. Terkadang sampai ketemu teman yang lama sebetulnya dari conggahnya. Dari akrabnya. Kalau saya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dancuk kon. Nembe ketemu Neng di. Padahal ini kalimah kurang baik. Tapi menunjukkan keakraban. Karena sudah kebiasaan ke teman. Padahal kurang pas. Tapi kebiasaannya memang mengeluarkan dancuk. Atau kaki 4. Ya kaki 4 lah yang keluar. Tapi karena kebiasaannya. La ilaha illallah. Salawat. Itulah yang keluar. Tapi sim abdi sok kuatir pisan. Sebab purun henteu purun kekeh nu namina jalma bade barangsul ka hadratillah. Iker nazak kira-kira na leungit tah henteu. Karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh dikir saja la ilaha illallah. Sampai yang pondok Allah. Gimana kalau sudah begitu? Lupa kepada yang Maha Kuasa. Ini yang paling ditakuti semua para aulia illah. Bukan istrinya yang cantik, dunia yang kaya atau jabatannya. Bukan itu. Takut kalau keluar dari dunia ini min su'il khotimah. Lah itu bahayanya. Kelihatannya sepele. Maka kita dilatih. Pagi 165 yang Qadiriyah. Tijaniyah 100, Sadaliyah 100, belum Satoriyah. Dilatih lisan. Sampai mapan. Tung-tung nahirup teh nu dipikirkan. Supaya keluar dari dunia yang fana ini mampu membawa Allah paling pondok. Kalimahnya, panjangnya. La ilaha illallah. Itulah dia. Nah sumber kotoran itu pusatnya di mana? Kalau badan sudah ada airnya. Wudu, mandi, dari mandi besar sampai mandi biasa. Ada airnya. Kita bersihkan badan kita dan sebagainya. Nah sekarang hati kita setiap hari itu dicuci berapa kali? Sumber hasut di hati. Takabur ya di hati. Dengki ya di hati. Penyakit-penyakit rodail terkadang yang menghancurkan muhlikatul
yang akan menghancurkan iman, dia tempatnya di hati. Kapan kita membersihkannya? Kapan kita memandikannya? Kalau sekali lagi saya ulangi, kalau zahir, kalau tidak ada air masih bisa tayamum. Tapi ini apa? Disinilah maksudnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, membersihkan kotoran-kotoran hati, hiasan-hiasan hati yang tadinya kita hiasi dengan takabur, dengki dan sebagainya. Ayo kita ganti dengan hiasan la ilaha illallah. Itu yang penting. Itu tujuan tarekat. Sekali lagi saya ulangi, bukan masuk tarekat untuk dikadek, tidak mempan. Masuk tarekat, wah masuk ke Qadiriyah atau Sadiliyah. Namun masuk ke Sadiliyah ini jadi orang kaya. Nah, jangankan itu, masuk tarekat untuk jadi wali itu kalau tidak dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak jadi iblis saja untung. Ya masuk tarekat ingin jadi wali. La ilaha illallah. Dalam doa sih bisa-bisa saja. Allahumma ja'alna min awliyaika. Godanya berani ndak. Inna awliya Allah la khaufun alaihim. Untuk mencapai darajat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Setengah mati. Udang dari bangun tidur behas can ayah. Sanggup sekolah belum. Ibu Nyai pidato. Aduh ya Allah. Isina kumaha jeung kumaha. Bade ngambek kenyataannya begitu. Tidak ngambek pidato terus. Coba sudah dilambari hatinya. Kebersihan hati. Akan caang penerimaannya. Itu beda. Disinilah peranan Torekoh sangat penting sekali. Yang ketiga, bahwa kita dari mulai sesuai tarekatnya masing-masing, kita mempunyai ijazah resmi. Artinya dari guru mursyidnya sampai ke baginda Nabi SAW. Di mana di tarekatnya Syadzaliyah dari mana? Oh dari si A, ajengan, oh dari A, B, C, terus kaluhur sampai ke sahabat, sampai baginda Nabi SAW. Aduh bahagia. Satunya Qadiriyah, oh dari sini sampai baginda Nabi SAW. Sumberna lautanah hiji. Baginda Nabi SAW. Beruntunglah yang telah mendapat silsilah. Artinya orang yang mempunyai silsilah sampai kepada baginda Nabi SAW adalah dengan tarekah tadi. Silsilah apa? Silsilah sanad. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Itu hebatnya. Yang terakhir, panjenengan secara tidak langsung mendapat musafahah dari sahabat yang menerima ijazah talqinud dzikir bi musafahah bikin Nabi SAW. Sahabat akan mengijazahkan kepada tabi'in, athar musafahah ini sampai kepada muridin. Itu hebatnya tarekah di situ. Nah, bagaimana hukumnya? Membersihkan hati dari sifat kedengkian, takabur dan sebagainya, hukumnya wajib atau tidak? Loh, kalau wajib, tarekah diantaranya syaratnya untuk membersihkan hati. Itulah kurang lebihnya supaya kita biar tahu bahwa inilah tarekah yang sebenarnya. Jadi kita masuk min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasul.
Nah, insya Allah telinganya akan terjaga, mulutnya akan terjaga, perilakunya yang terjaga, tidak akan memberikan satu percontohan-percontohan yang kurang terpuji. Itulah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya. Yang pertama, baca Al-Fatihah liridhoillah sekali. Ditulis kalau mau ditulis, kalau sudah ada syukur. Sudah ada, saya di buku tarekat sudah ada, Pak. Ya, sholawatnya kan ada dua. Sholawatnya ada yang pondok, ada yang panjang. Kalau yang pondok, para ajengan, para asatid biasanya mengajar. Nah, yang penting torekohnya tidak ditinggalkan, pakai sholawat yang pendek tidak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Terkecuali habis maghrib tidak ada halangan. Nah silahkan afdol pakai yang panjang. Apalagi tarekat umpamanya ini ada fardul kifayah, udzur syar'i, tetangga punya gawe, entah itu walimah, walimatul aris, walimatul khitan umpamanya. Nah kita diundang, sudah nanti menjalankan ba'dal isya tidak apa-apa. Atau tengah malam pun tidak apa-apa. Utamakan dahulu tetangga. Sebab itu kita termasuk udzur syar'i, wajiban kita kepada tetangga. Nah di dalam tarekat Syadzaliyah, suluknya tarekat Syadzaliyah itu kun aliman au muta'alliman. Belajar dan mengaji. Loh kalau mengajinya apa harus kepada tarekat Syadzaliyah? Tidak. Yang mengajar tarekatnya Qadiriyah maupun tarekat Satoriyah. Dan ayo kita belajar kepada para beliau. Tidak boleh kita memutuskan hubungan dengan para ulama. Kalau tarekatul wusulnya khusus panjenengan punya mursyid itu sendiri. Tapi martabatil ilmi, dalam martabat ilmu kita tidak boleh putus. Harus, walaupun tarekat kita Qadiriyah, guru kitab kita Syadzaliyah, kita belajar dari nahunya, jurmiyah, imriti, sampai Ibnu Aqilnya atau Alfiyah, atau Jahar Maknun, guru kita tarekatnya Qadiriyah, padahal kita Satoriyah, ambil ilmunya. Siapa yang melarang? Enggak benar itu kalau sampai enggak boleh mengambil ilmu ke sana, enggak benar. Itulah. Ya, Sayyidina Ali pertama kali menerima zikir dari baginda Nabi ditalkin oleh Rasulullah la ilaha illallah 3 kali. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq mendengar langsung datangnya ke Sayyidina Ali kok bukan datangnya kepada baginda Nabi. Itu tawaduknya Sayyidina Abu Bakar. Alimni ya Ali kama alam ta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta ditalkin oleh Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali mendapatkan setelah Sayyidina Abu Bakar mendapatkan zikir sirri, justru Sayyidina Ali menantu Nabi, mendapatkan putrinya, tidak datang ke rumah baginda Nabi, justru datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, minta ditalkin zikir sirri oleh Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Dan itu hebatnya, kata Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar guru saya loh. Kata Sayyidina Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib guru saya. Itu hebatnya. Ini percontohan yang luar biasa adalah ukhuwah yang luar biasa. Nah itulah. Sudah contoh yang banyak dari sesepuh-sesepuh kita. Tinggal kita meniru. Ayo umpamanya rombongan Tarekat Qadiriyah. Guru biasanya kitabnya siapa fakih. Lanjutkan. Yang Syadzaliyah lanjutkan. Supaya tunjukkan bahwa ulama atau ahli tarekat tidak mudah akan dipecah. Tidak mudah akan dipecah. Harus kita punya prinsip pendirian. Beda politik silahkan soal masalah noblos. Itu mengurusan nanti itu. Tapi tapi tidak untuk membedakan tarekat. Anda min ahli la ilaha illallah dari Qadiriyah, saya pun semoga min ahli la ilaha illallah dari Syadzaliyah. Ayo kita bersatu.
bersatu untuk ukhuwatil ummah, bersatu untuk ukhuwatil waton. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat, yang akan memecah belah bangsa, sehingga rapuh kekuatan Indonesia. Karena apa? Kita mudah dipecah. Pertanyaannya simpel dari saya, mau jawab nggak? Benar? Mau jawab enggak? Ini tugas orang-orang ahli tarekat harusnya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Itu harus jadikan pendirian kita. Sekali lagi saya bertanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ayo beri contoh yang baik masyarakat ini yang sedang dahaga atas ketauladanan. Luar biasa ya Allah. Ayo kita payungi bareng-bareng supaya tidak kehujanan. Itulah tugas-tugas kita masih banyak sekali. Maka dari itu, disinilah pentingnya tarekah. Sekali lagi, kita talqin sekalian. Al-Fatihah biniyatil ridha illa biridha sina Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى شيخنا أستاذنا سيدي شيخ محمد الشافعي. الفاتحة. إلى حضرة النبي. الفاتحة. Lainnya buat di belakang. Nyambung gitu. Terus ngiring katukan nyambung. Kalau yang sudah bertorekot, sifatnya tabarukan. Jangan meninggalkan torekot yang pertama. Terus masuk sadiliyah, tadinya sudah qadiriyah. Lalu qadiriyahnya ditinggalkan, tidak benar itu. Jangan. Tabarukan itu berbeda. Ya, diamalkan 1 hari 1 malam itu sudah cukup. Kalau tabarukan, sudah masuk. Gitu. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin
عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. Pejamkan mata ya. Kalau sudah pikirnya 3 kali baru boleh buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saya memberikan be'ah, talqin, zikir, ijazah, tarekoh sadaliyah kepada antumul jami'. Apakah menerima? Kedua, mempunyai guru dalam tarekat orang seperti saya ini, apakah antum ridho? Barakallahu fikum. Al-Fatihah. Itu diamalkan pagi sore. Tarekah Syadzaliyah bukan setiap waktu tapi pagi, maghrib, subuh sama maghrib. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Dan setelah kita dalam beatan ini tidak usah salaman lagi, heman. Sebab hari tadi beatan ki ayam musalsalna. Nah, makanya ulah ditumpang tos cekap ningalan be cekap. Insyaallah sanes wekdal, sanes waktos, panjang umur kapanggih insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Sallallahu. Pangalpung heula apa tadi? Alhamdulillah